Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ahlihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya'i shalihin wal musarrifin wal mu'allifin wa naqsul ila mu'allif hadal kitab al-awwal Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Nawawi bin Umar al-Jamil al-Bantani nafa'ana bi ulumi ma fi darri syai'illahi lana wa lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah sekali lagi untuk jamaah kita. Saya baru diberitahu bahwa almarhum Bapak Sultan betul telah wafat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Amin. Amin. Baiknya. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin salihah wa ila Amin. ahli qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min asyariqil ardi wa magharibiha wa naqsul bakat. Bukan. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah tsaniyah, maqalah yang kedua. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ma min abdin razaqahullahu asyrafi sholin illa waqad naja minal afati wal ahadi kullaha. Tidaklah seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 perkara kecuali ia selamat dari malapetaka dan sifat lemah. Wa shara fi darajatil muqarrabin, dan dia menjadi orang yang menduduki derajat orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Wa nala darajatal muttaqin, dan ia memperoleh derajat orang yang bertakwa. Jadi 10 rezeki ini, kata Abu Bakar, merupakan keselamatan yang seseorang hamba itu diselamatkan dari bencana dunia dan bencana akhirat. Awaluha, yang pertama, sidqudain ma'a qalbin qani'. Yang pertama adalah kejujuran yang selalu dijaga. Ma'ahu qalbun qani', yang disertai hati yang lapang. Jadi yang pertama itu jujur disertai kelapangan hati. Jujur itu apa sih? Jujur itu ya nggak bohong. Orang itu kalau jujur, Pak, sama istrinya aja nggak berani bohong, sama anaknya aja nggak berani bohong. Artinya apa? Jujur ini selalu melekat kepada dirinya, dan salah satu sifat ahli surga itu adalah jujur. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq, jujur dan dipercaya. Apakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu melihat Nabi Isa? Kan gelar As-Siddiq itu saat banyak orang-orang pada murtad karena Nabi Muhammad secara fakta tidak bisa terbang. Hanya Abu Bakar yang kemudian mengatakan bahwa iya. Terus kemudian diikuti oleh Ali. Umar itu sangat tidak percaya. Hanya karena Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu adalah
betul bahwa Muhammad itu melakukan Isra Mi'raj, maka gelar yang diberikan kepada beliau adalah As-Siddiq. Nah, ujung-ujungnya dalam beberapa syarah hadis diriwayatkan pula bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu As-Siddiq ini melihat secara visi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj. Visi itu apa? Jadi kayak nonton TV gitu. Jadi terpampang di matanya bahwa Nabi itu melakukan perjalanan begini caranya, kayak kita melihat nonton TV, diperlihatkan oleh Allah. Nah, akhirnya kemudian percaya. Loh, kamu kan pas ngapain di sini Muhammad? Bukan ketemu Nabi-Nabi? Iya. Oh iya, saya juga lihat. Makanya Abu Bakar itu kemudian menjadi orang yang mempercayai Nabi saat Nabi itu Isra dan Mi'raj. Qalbun qani, hati yang lapang, qanaah, nerima. Nerima itu apa sih? Nerima itu, mohon maaf, kalau sekarang itu ngambis itu baik atau buruk Pak? Ngambis, berambisi, punya obsesi, itu baik atau buruk? Kadang begini loh, untuk masa-masa yang sekarang anak-anak muda berobsesi ingin menjadi kreator, konten kreatif, menciptakan star, itu kan ambisi juga. Nah, bisa nggak kayak seperti itu diterapkan di zaman sekarang? Ya, kalau tujuannya untuk memberi manfaat kepada seluruh umat manusia bagus. Tapi kalau untuk memperkaya diri, memuaskan hawa nafsu atau hal-hal buruk lainnya, jangan. Sebenarnya begini saja kan, apa yang terjadi akhir-akhir ini itu bukan ajaran agama atau agamanya yang salah, tapi pada hakikatnya agama itu sudah benar. Hanya saja agama itu tertutup oleh pemeluknya sendiri. Ya kan? Agama itu tertutupi oleh pemeluknya sendiri. Yang korupsi siapa? Umat Islam. Ya kan? Yang motong anggaran siapa? Umat Islam. Kan gitu. Yang flexing siapa? Yang nggak mau hidup sederhana siapa? Umat Islam. Islamnya tetap bagus. Wah, sekarang mobil DPR Alfa diparkir di dalam, nggak berani diparkir di luar. Tulisin aja AC, AB gitu aja. Sempat kemudian kan, memang kesenjangan seperti itu. Dari dulu teorinya Ibnu Khaldun, pokoknya kalau ada penindasan, rakyat tidak puas, terus kemudian ditambah asobian atau solidaritas, maka timbullah yang disebut dengan perlawanan. Itu, ya kan? Yang flexing, yang apa, yang toet gitu di jalan barusan, hanya karena kayak gitu. Sekarang nggak ada kayak gitu. Pingin copot spionnya, pingin diantem batak, gitu. Wah, tentang pejabat kan gitu. Ngomong kayak gini apa juga mantel sama pejabat. Memang gayanya seperti itu. Kenapa Pak? Gini, pejabat itu nggak mau turun ke rakyat, mesti ngusahin. Kenapa? Dalam sebuah penelitian, pejabat itu ya gaulnya orang-orang berduit. Kalau bau hangus kayak kita ini, mohon maaf menurut saya, agak mau. Paling mau dekat kalau dekat pemilu. Kenapa? Kalau dia dekat dengan rakyat, pasti ya, rakyat itu minta. Apa itu? Rumah kayak, dong diperbaiki. Iya. Terus kemudian ini yang kurang, nggak mau mereka. Makanya gaulnya sama orang yang sama, nggak mau turun ke bawah. Nah, pejabat itu kayak gitu wataknya. Dari dulu diteliti secara perilaku sosial, maka yang muncul adalah pejabat itu enggak ke bawah, semuanya diselesaikan, nggak mau real untuk melihat masalah apa yang sebenarnya terjadi. Itu nggak mau. Nah, itu. Nah, qalbun qani ini radin bil qismah, rela dengan pembagian. Pembagian tentang apa?
pembagian tentang apa yang diberikan kepada kita. Contohnya kan gini aja, saya ini udah mulai jadi marbot, sampai sekarang yang ngajar gini aja. Tapi teman saya namanya Muhammad Nuruddin kan gitu, hanya karena menang debat sama guru kebun, undangannya Masya Allah tiap hari Pak. Apa nggak iri kayak gitu? Maka kemudian yang harus dipasang, mohon maaf, kona'ah. Kenapa? Ada yang tidak diberikan gitu loh, kepada orang lain yang diberikan kepada kita. Itu sudah dibagi. Saya sudah punya anak 2, di sini yang 15 tahun rumah tangga juga belum punya anak. Belum milih mana? Anak apa undangan? Anak apa undangan? Ya iya, itu. Milih undangan duit banyak nggak diribetin anak, apa siapa anak ikut, kadang anak itu membahagiakan hati. Semuanya sudah rata, adil, mesti apa itu? Nggak harus kemudian diributkan. Kenapa saya kok nggak sama dengan orang lain? Gitu. Nah, itu kan mengecam diri sendiri. Wasani sabrun kamil ma'asyukrid daim. Yang kedua adalah sabar kamilin yang sempurna ma'asyukrid daim, bersama syukur yang terus menerus. 1 sabar, 2 syukur. Hidup itu cuma 2 dan semuanya baik. 1 sabar, 2 syukur. Sabar itu ketika sengsara, dapat bencana, sabar. Dan sabar kalau kita nggak sabar ya nggak ada baiknya, gitu. Syukur kalau dapat nikmat. Ini sabarnya terus, syukurnya terus, gitu. Terus kemudian wasalisu, yang ketiga faqrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun. Yang ketiga adalah fakir yang selalu terus, ya kan? Zuhdun hadirun, berdisertai dengan zuhud. Dan saya mau bapak-bapak, Abu Bakar itu kaya apa miskin? Masuk surga apa enggak? Dijamin oleh Rasulullah. Gitu. Tapi dia ngomong fakrun daimun wa zuhdun hadirun. Pertanyaannya sekarang, apakah Abu Bakar ini miskin apa kaya? Di sini dia ngomong bahwa kalau orang itu ingin selamat, maka dia harus fakir dalam keadaan terus menerus dan zuhud dalam keadaan terus menerus. Lebih kayak gitu contohnya. Contohnya gimana? Gampangannya gini aja deh. Rumusnya cuma 1. Harta boleh di tangan, tapi nggak boleh masuk ke hati. Bisa kayak gitu? Nah, kalau kayak gitu, Anda bisa menerapkan kayak Abu Bakar. Harta boleh di tangan, tapi nggak boleh masuk ke hati. Ibarat kata, jadi pejabat, rumahnya dijarah, karena suaminya diambil. Kemarinnya juga tak sedekah. Oh ya kemarin itu bagi-bagi beras sama sembako sama duit tak beres. Gitu. Betul kan? Iya kan? Sebelum itu kemudian tahu keadaan motor, kemudian kompromis yang baru di dalam jadi pecahin senjata. Dari mana? Dari dulu teori sosial itu kalau kesenjangan mesti ribut. Gitu. Gak ada. Sejak zamannya diteorikan oleh Ibnu Khaldun abad ke-7 Masehi, ke-7 Hijriah, itu sudah ada. Dan teorinya sampai sekarang itu kagak runtuh. Jadi mulai bangsa ini yang kemudian masa kebangkitan, pertumbuhan, kemajuan, terus kemudian kefoya-foyaan, terus kemudian penurunan, kehancuran, kebinasaan, itu terus saja muter. Itu terus saja muter. Artinya apa? Negara ini dari awal kebangkitannya itu terus kemudian menuju kehancurannya kembali, itu dihitung oleh Ibnu Khaldun tidak bisa lebih dari 120 tahun. Nah kalau kita sudah 80 tahun, hancurnya tahun? Tapi begini Pak, rakyat tetap, gitu loh, rakyat tetap. Maksudnya rakyat itu ya biasa saja, yang bergolak itu ya gejolak politik, gitu. Maka di sini disebutkan untuk orang tersebut fakrun daimun zuhdun hadirun. Orang itu bisa fakir, orang itu bisa zuhud.
Kuncinya adalah tangan boleh memegang, tapi hati nggak boleh memiliki. Kalau sudah masuk ke hati, itu rusak dunia itu, nyampuri kotoran hati, kan gitu. Warabiu yang keempat, fikrun daimun, kefakiran karena selalu berpikir, taklun jaiun. Yang keempat adalah selalu berpikir dan perutnya selalu lapar. Mencerdaskan itu ya karena perut itu lapar, tapi kalau terlalu lapar juga nggak boleh gitu. Terus orang tersebut harus menggunakan pikir. Kalau sekarang kayak gini ini lebih terpengaruh kepada penggunaan alat komunikasi HP. Kita ini nggak bisa, bahkan mohon maaf, teknologi itu membawa gerbong. Teknologi itu ibarat lokomotif, itu membawa yang namanya gerbong. Atau teknologi itu menciptakan apa? Ekosistem. Nah, teori itu sama-sama benar. Kalau teknologi itu membawa gerbong, gerbongnya itu sosial, agama, kemudian kebudayaan. Ekosistem cara orang berbuat itu sudah berubah gara-gara masuk teknologi. Saya tanya sama bapak-bapak, lebih baik ketinggalan HP apa ketinggalan dompet? Lebih baik ketinggalan HP apa ketinggalan dompet? HP. HP. Loh, sekarang itu HP jadi dompet, Pak. Loh iya, jadi itu menciptakan ekosistem. Nah itu nggak bisa dirubah. Akhirnya apa? Kalau HP bisa buka Quran, bisa apa? Lah, dalam konsep kayak gini ini, fikrun daimun, hati kita fokus pada satu masalah, itu lajunya kepada HP. Bisakah orang tersebut kosong memfokuskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itu agak sulit untuk zaman sekarang, kan gitu. Maka di sini disebutkan batnun jaiun, dengan perut yang lapar. Wal khamisu, yang kelima, hasnun daimun ma'a khaufin muttasilun. Yang kelima adalah rasa susah yang selalu terus menerus, khaufun muttasilun, dan rasa takut yang terus menerus. Aduh, gak enak ngaji ini, Pak. Yang benar itu orang itu boleh senang apa boleh apa harus selalu susah, Pak? Boleh senang apa selalu susah? Nah, mohon maaf, ini berbanding terbalik dengan pandangan para pencari Tuhan. Kalau orang itu selalu senang, biasanya lupa. Orang itu selalu senang itu biasanya lupa. Nah iya, maksudnya kan boleh itu, kan gitu. Pertanyaannya sekarang, ya kan, kalau hukum biasa memang boleh. Orang itu boleh untuk hal-hal yang mubah, hatinya senang itu boleh. Tapi bagi para pencari Tuhan itu selalu susah. Gini aja, orang-orang yang dicintai oleh Allah, untuk menaikkan derajatnya, derajat dicintai oleh Allah, dia itu selalu nggak boleh senang. Ini di luar orang awam, loh ya. Misalnya begini, agar dia tidak dikeramatkan orang, tidak dimintai doa, ya kan? Dia kemudian melakukan sesuatu yang mubah, tetapi dicela orang. Misalnya kayak gini, di masa-masa tenar saya, lalu saya poligami kayak gitu, itu malah nantang kayak gitu. Nah itu kalau kemudian bisa kan gitu kan, akhirnya Pak Ustaz itu doyan perempuan itu kan gitu kan dicela. Ketika dicela kayak gitu, orang itu mendapatkan celaan, di sekitarnya itu kemudian memuji dia, terus dia kemudian senang apa tidak? Senang apa tidak? Belum istrinya yang pertama nuntut cerai, terus undangannya turun, gara-gara seperti itu. Nah, kayak gitu dulu, Pak. Di saat tenar-tenarnya, dia nggak boleh senang. Dia kemudian nikah lagi dan teman saya kayak gitu, satu habis sholat. Ya kan kayak gitu. Nah, itu nantang aja, cari perkara, cari sensasi. Ya enggak lah, biar gak terlalu gitu aja. Undangan.
Nah iya kan gitu loh. Tapi kan halal tapi dicela oleh orang. Poligami menurut kita itu jelek apa buruk sih? Ya boleh. Tapi kan jadi omongan, betul kan? Sampai istrinya yang pertama jualan rendang, betul ya? Nah itu loh kayak gitu terus ya, apa itu istri yang pertama gara-gara kayak gitu? Itu gitu. Ya, akhirnya kan dari situ kemudian turunannya, yang grade-nya. Nah berani apa enggak kayak gitu? Apa normal-normal aja gitu? Nah, oke. Wasadisu yang keenam, juhdun daimun ma'abat dan mutabadiin. Juhdun itu selalu lelah berupaya keras. Ma'abubat dan mutabadiin yang disertai raga yang tawaduk. Tawaduk itu rendah hati, egaliter. Dalam hadis tawadu wajalisu al-masakin. Tawaduklah kamu dan duduklah kamu bersama orang-orang miskin. Takunu min kibari ahlillahi wa takhruju minal kibari. Kamu akan menjadi orang besar yang ada di sisi Allah dan dapat mengeluarkan kamu dari kesombongan. Jadi gaulnya sama rakyat jelata gitu. Ngomong yang gak mulu-mulu, yang dibahas ya soal pemenuhan kebutuhan hari-hari, bukan soal investasi gitu. Bukan soal kemudian bagaimana ternak duit kan gitu. Nah itu kan beda omongannya. Jadi mengeluarkan dia dari apa? Kesombongan. Wasabihu yang ketujuh, rifkun daimun ma'ahu rahmun hadirun. Selalu welas dalam setiap perbuatan disertai kasih sayang yang selalu hadir kepada orang-orang. Wasaminu yang ke-9, hubun daimun, cinta yang selalu menyala kepada Allah, ma'ahu hayatun hadirun, disertai malu yang selalu hadir. Malu itu karena selalu diawasi oleh Allah. Hubun daimun itu cinta kepada Allah. Namanya cinta itu nggak pakai ukuran. Lah kok sholat sampai 1000 rakaat itu loh namanya cinta, nggak usah dibahas. Nah iya kan gitu. Terus kemudian hayahun hadirun, malu karena tidak memenuhi hak kekasihnya kan gitu. Lupa sedikit saja, ya Allah saya lupa banget kan gitu. Nah itu. Watasihu dan yang ke-9, ilmu nafi'un ma'ahu amalun daim. Ilmu yang bermanfaat disertai dengan amal yang terus-menerus. Ada ilmu yang diterapkan, ada ilmu yang diteorikan, cukup diketahui dan diyakini. Tauhid, ilmu akidah, ilmu pokoknya yang berkaitan dengan permasalahan akidah, ilmu kayak apa? Ilmu akhlak, etika hati, itu nggak perlu diterapkan, ya cukup dimengerti, tapi nanti muncul dalam perbuatan. Misalnya gini, iman kepada Allah bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu, praktiknya apa? Ya nggak ada. Ya cuma kemudian diyakini gitu saja. Lalu kemudian ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu kerja, ilmu manajemen lah ini yang kemudian butuh praktek. Gitu. Yang ke-10, imanun daimun ma'a aklun sabit. Iman yang selalu menetap dalam hati disertai aklun sabit, yaitu akal yang tetap. Jadi kadang begini, iman itu kadangkala butuh pembuktian, kadangkala tidak butuh pembuktian. Allah itu bisa dirasionalkan, tapi tidak bisa diempiriskan. Rasionalnya ada, alam semesta ini ada yang kuat, berarti gak ada dengan sendirinya, pasti ada. Maka rasional kita mengatakan alam ini sudah ada, maka harus ada penciptanya. Nah, itu rasional. Tapi dicari mana yang mencipta, alam ini nggak ada dengan sendirinya. Nggak harus diterima seperti itu. Itu namanya ilmu rasional. Itu berarti kalau kemudian ini ya kan alam semesta ini diciptakan oleh Allah, kan namanya juga alam. Maka Allah itu bukan alam loh, harus dipahami seperti itu. Karena bukan alam ya bukan kayak kita, bukan kayak terlihat, bukan wujud kayak jumlah kayak gitu, bukan. Tapi sesuatu yang di luar alam kan gitu. Nah, saking karena rasionalitas empirisme manusia itu terbatas, akhirnya dia hanya mengikuti apa yang
terlihatlah itulah salahnya kaum kaum materialistis yang kemudian mencoba untuk semuanya diempiriskan gitu. Tapi rasional ada secara rasional pemikiran gitu. Aklun sabitun, nah aklun sabitun itu akal yang tetap itu rasionalnya terjaga. Allah akan. Demikian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.